Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pembelajaran matematika wajib kelas 12 kurikulum merdeka. Nah, kemarin terakhir kita sudah membahas transformasi geometri, sudah translasi, kemudian refleksi. Hari ini kita akan membahas tentang dilatasi dan rotasi. Nah, sebelumnya di pertemuan secara luring kita sudah membahas tentang dilatasi pada pusat 0,0, tapi nggak apa-apa, Ibu akan mulai dari awal. Tapi di sini rotasinya hanya sampai rotasi pusat 0,0 ya, biar kalian tidak terlalu banyak materinya. Oke, jadi kemarin rumusnya untuk dilatasi adalah untuk mencari bayangan x, y aksen ini adalah bayangan ya, koordinat bayangan. Kemudian K00K ini adalah matriks dilatasi, di mana K-nya adalah faktor dilatasi, sedangkan XY adalah titik asal. Jadi kalau misalkan ada soal yang pertama titik min 4,2 didilatasi oleh O, min 2, di mana titik O nya adalah 0,0, berarti kita pakai rumus yang sebelumnya itu ya. Jadi X aksen Y aksen sama dengan faktor dilatasinya adalah yang ini ya. Jadi ini adalah faktor dilatasi, kemudian ini adalah XY nya. Jadi faktor dilatasinya min 2, 0, 0, min 2 dikalikan dengan min 4, 2. Nah, perkalian matriks, kita lihat baris pertama dengan kolom pertama, min 2 kali min 4 jadi 8, kemudian 0 kali 2 jadi 0, kemudian yang bawah 0 dikali min 4 jadi 0, kemudian ditambah min 2 kali 2 jadi min 4. Kita jumlahkan, jadi hasilnya adalah 8 min 4. Jadi hasil bayangannya adalah 8, min 4. Kita lihat contoh yang kedua, titiknya 6, min 4, berarti ini titik asal ya, X, Y didilatasi oleh O, min 2 dengan O nya 0,0, berarti faktor skalanya atau K nya adalah min setengah. Kita masukkan ke dalam rumus, X aksen Y aksen sama dengan faktor skalanya min setengah 0, 0, min setengah dikalikan titik asalnya 6, min 4. Kita kalikan satu per satu. Yang atas min setengah kali 6 atau min 1 kali 6 bagi 2, jadi min 3 ditambah 0 kali min 4, 0. Tutup kurung. Kita kerjakan yang bawah, 0 kali 6, 0 ditambah min setengah kali min 4 atau min 1 kali min 4 bagi 2, jadi hasilnya adalah 2, sehingga kita jumlahkan hasilnya min 3,2. Nah, kemarin kita sudah simpulkan sama-sama bahwa kalau tidak menggunakan matriks, tinggal kalian kalikan saja titik asalnya dengan faktor skala. Jadi min 4 kali min 2 hasilnya 8, 2 kali min 2 adalah min 4. Jadi boleh ya nggak pakai matriks kalau yang ditanya hanya hasil bayangan dari titik. Nah, kemudian di soal cerita ini langkah-langkahnya sama ya, antara translasi, dilatasi, dan rotasi. Langkah-langkahnya 3 ini. Jadi masukkan data yang diketahui ke dalam rumus, tentunya rumus yang sesuai. Pisahkan persamaan baris pertama dan kedua, ubah ke dalam bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Oke, satu per satu dulu. Sekarang nomor 1 langkahnya adalah masukkan data yang diketahui ke dalam rumus. Jadi yang diketahui ini adalah X, Y. Kemudian di sini ya tadi salah soal ya. Kita lanjut. Jadi langkahnya ini untuk langkah ke bayangan garis. Nah, jadi garisnya Y sama dengan 3x min 5 didilatasi dari titik pusat 0,0 dengan faktor skala min 3. Berarti yang diketahui faktor skalanya min 3. Selebihnya tetap ya. Jadi X aksen Y aksen sama dengan faktor skalanya berarti min 3, 0, 0, min 3. Kemudian titik asalnya tetap XY. Jadi kalau bayangan dari garis, X aksen Y aksen dan XY nya itu tidak berubah. Oke, sekarang kita kalikan.
Kemudian hasilnya min 3 kali X jadi min 3X. 0 kali Y 0, nggak usah kita tulis ya. Kemudian bawahnya 0 kali X 0 ditambah min 3 kali Y jadi min 3Y. Nah kemudian langkah kedua, pisahkan persamaan baris pertama dan baris kedua. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua. Jadi yang pertama adalah X aksen sama dengan min 3X, dan yang kedua adalah Y aksen sama dengan min 3Y. Kemudian kita buat jadi X sama dengan, ini kan masih X aksen sama dengan, berarti min 3 nya perlu kita pindahkan. X sama dengan X aksen per min 3, kemudian Y sama dengan Y aksen per min 3. Langkah ketiga, substitusi X dan Y yang sudah didapat ke dalam persamaan kurva awal. Jadi persamaan kurva awalnya adalah Y sama dengan 3X min 5. Jadi bayangannya Y nya berganti dengan Y aksen per min 3. Jadi Y aksen per min 3 sama dengan 3 nya kita turunin, X nya berubah jadi X aksen per min 3. X aksen per min 3 min 5 dikurang 5. Jadi bentuknya Y aksen per min 3 sama dengan 3 dibagi min 3 jadi min 1 ya. Jadi min X aksen plus 5. Nah bentuknya supaya jadi lebih enak, ini masing-masing kita kalikan dengan min 3. Jadi habis yang pertama ya. Kemudian yang sebelah kanan min X aksen kali min 3. Jadi hasilnya plus 3 X aksen plus 5 dikali min 3 jadi min 15. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan 3X min 15. Jadi langkah-langkahnya seperti itu ya. Mau translasi, dilatasi, dan rotasi itu sama. Oke, sekarang kita ke dilatasi titik dan kurva kalau pusat dilatasinya ada di A, B, jadi selain 0,0. Nah ini dia rumusnya. Bayangan sama dengan K00K, K-nya masih sama, faktor dilatasi, X dikurang A dikalikan K00K dikali X min A, Y min B, dimana A dan B nya ini pusat dilatasinya. Jadi ini diketahui di dalam soal. Kemudian terakhir ditambah AB nya. Oke, kita lihat di soalnya. Jika titik 3,1 berarti ini adalah titik asal, ini adalah X, Y nya. Didilatasi dari, nah kalau ada kata-kata didilatasi dari, ini berarti jadi A, B nya, pusat dilatasinya ya. Dengan faktor dilatasi 2, berarti ini adalah K nya. Tinggal kita masukkan ke rumus, kita tulis rumusnya supaya ingat. X aksen Y aksen sama dengan K00K dikali X min A Y min B ditambah AB. Nah tinggal diganti aja ya kalau udah ditulis rumusnya seperti ini. Jadi faktor dilatasinya 2, kemudian XY nya adalah 3, 1 dikurang A nya 1, B nya 2 ditambah 1, 2. Nah jadi yang dikerjakan duluan adalah bagian perkaliannya ya, perkalian sama penjumlahan lebih duluan perkalian. Nah tapi yang di dalam kurung ini boleh kita hasilkan dulu ya. 2, 0, 0, 2 ini jadi 2 min 1 ditambah 1, 2. Nah baru kita kalikan, 2 kali 2 4 ditambah 0 kali min 1 0, 0 kali 2 0 tambah 2 kali min 1 min 2 ditambah 1, 2. Jadi hasilnya adalah 4 min 2 ditambah 1, 2. Jadi 4 tambah 1 5, min 2 tambah 2 0. Nah jadi bayangannya dari 3,1 menjadi 5,0.
Nah, bagaimana dengan dilatasi kurva? Ya, tadi ingat ya langkah-langkahnya ada 3. Kita tentukan dulu ini menjadi A, B nya. Kemudian ini adalah faktor skalanya. Oke, langkah awalnya kita masukkan ke rumus. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan faktor skalanya 3, 0, 0, 3. Kemudian X-nya tetap ya, kalau persamaan garis X-nya tetap XY kurang AB nya adalah 2, 1 ditambah 2, 1. Oke, kita kerjakan. Walaupun bentuknya nggak enak, tetap harus dikerjakan perkaliannya dulu. Yang pertama 3 dikali X min 2 berarti 3X dikurang 6. 0 kali Y min 1 nggak usah ditulis ya, langsung tutup kurung. 0 dikali X min 2 tetap 0, nggak usah kita tulis. 3 dikali Y min 1 berarti jadi 3Y min 3. Jadi ingat dua-duanya dikali sama 3, jangan Y nya doang ya, kebanyakan salah suka seperti itu. Kemudian ditambah 2, 1. Nah, ini masih tetap ya kita tulis. Nah, kemudian karena ini penjumlahan, jadi bisa langsung kita jumlahkan, kita gabung ya. 3X min 6 plus 2, 3Y min 3 plus 1. Jadi hasil X aksen Y aksennya adalah 3X min 4 dan 3Y min 2. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita pisahkan persamaan baris 1 dan baris 2. Jadi baris satunya X aksen sama dengan 3X min 4, baris 2 nya Y aksen sama dengan 3Y min 2. Kemudian kita buat jadi X sama dengan dan Y sama dengan satu-satu ya pindahnya. Pertama min 4 dulu pindah ke kiri, jadi 3X sama dengan X aksen plus 4, sehingga X-nya sama dengan X aksen plus 4 per 3. Nah, ini dapat ya. Kemudian yang sebelah kanan jadinya 3Y sama dengan Y aksen plus 2, jadi Y sama dengan Y aksen plus 2 per 3. Nah, dapat X sama dengan dan Y sama dengan. Ini langkah kedua. Sekarang langkah ketiganya kita substitusi ke persamaan garis yang awal, yaitu Y sama dengan X plus 2. Jadi bayangannya adalah Y nya berubah jadi Y aksen plus 2 per 3, X nya berubah jadi X aksen plus 4 per 3. Kemudian setelah itu ada plus 2, jadi plus 2 nya pisah ya, nggak ada per 3. Nah, supaya perhitungannya mudah, ini semua kita kalikan 3. Nah, jadi hasilnya adalah Y aksen plus 2 sama dengan X aksen plus 4, terakhir 2 kali 3 adalah plus 6. Nah, kita buat jadi Y aksen sama dengan ya, jadi plus 2 nya pindah ke kanan. Y aksen sama dengan X aksen 4 tambah 6 jadi 10 kurang 2. Maka hasil akhirnya Y aksen sama dengan X aksen plus 8. Jadi persamaan bayangan dari Y sama dengan X plus 2 setelah didilatasi adalah Y sama dengan X plus 8. Oke, semoga kalian bisa paham. Kalau belum silahkan diulang kembali. Sekarang kita ke rotasi. Nah, untuk rotasi rumusnya ada trigonometrinya ya. Jadi matriks transformasinya atau matriks rotasinya adalah cos alfa min sin alfa cos alfa dikali titik asal, itu untuk mencari bayangan. Nah, untuk sudutnya ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Jadi positif jika berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam berarti ke sini ya. Nah,
Kalau searah jarum jam, sudutnya jadi negatif. Jadi kalau misalkan searah, jadi cos min alfa, seperti itu. Ya, kita langsung lihat contohnya. Jika titik 2,4 dirotasi pada titik O 0,0 sejauh 135 derajat, maka hasilnya adalah, nah berarti di sini titik 2,4 adalah titik asalnya. Kemudian ini memang sudah rumus yang kita gunakan ya tadi di judulnya pada titik 0,0. Kemudian sejauh 135 derajat, ini berarti alfanya. Karena tidak tertulis dia searah atau berlawanan arah, berarti anggap saja dia berlawanan ya kalau tidak ada tulisannya. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali XY. Oke, alfanya kita ganti jadi 135 derajat min sin 135 derajat sin 135 derajat, kemudian cos 135 derajat, titik asalnya 24. Nah, diingat-ingat kalau lebih dari 90 berarti kita pakai sudut berelasi ya, kelas 11. Berarti kalau cos 135 derajat kita ubah ke yang paling dekat 90 atau 180 atau 360 atau 270. Kita pakai 180 ya. 180 dikurang berapa supaya hasil 135? 45 derajat. Nah, 135 ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin, berarti cos itu negatif. Jadi min cos 45. Nah, langsung ya. Kemudian kalau sin 135 berarti sin 180 kurang 45. Hasilnya adalah sin 45 karena positif ya di kuadran 2. Jadi cos 135 hasilnya min setengah akar 2. Kalau sin 135 hasilnya setengah akar 2. Nah, jadi kita substitusi di sini. Jadi min setengah akar 2 min sin 135 setengah akar 2. Ini setengah akar 2, ini min setengah akar 2. Kemudian kita tulis di sini 24. Nah, perkalian matriks. Oke, siap. Yang pertama, min setengah akar 2 dikali 2. Hasilnya adalah ya 2 bagi 2 habis ya. Jadi sisa min akar 2. Kemudian yang berikutnya, min setengah akar 2 kali 4. Hasilnya jadi min 2 akar 2. Kemudian yang bawah setengah akar 2 kali 2. Hasilnya jadi akar 2. Terakhir min setengah akar 2 kali 4. Hasilnya min 2 akar 2. Nah, kemudian ini bisa dijumlah atau enggak? Bisa, karena semuanya ada akar 2 ya. Jadi ini semua bisa dijumlah. Caranya gimana? Lihat koefisiennya aja. Ini min 1 akar 2, ini min 2. Berarti min 1 min 2 jadi min 3 akar 2. Yang bawah 1 akar 2 dikurang 2 akar 2. 1 kurang 2 berarti jadi min 1 atau min akar 2 aja tulisannya. Nah, ini jadi hasil bayangan rotasi 2,4 sejauh 135 derajat.
Nah, soal ini boleh kalian coba ya, silahkan, nanti akan kita bahas pada sesi Gmeet. Kemudian berikutnya adalah rotasi pada garis atau kurva. Oke, sekarang kita masukkan dulu langkah pertamanya adalah kita masukkan rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan cos 30 min sin 30 sin 30 cos 30, titik asalnya tetap ya XY. Cos 30 berapa? Ya, setengah akar 3 sin 30 min setengah, ini setengah akar 3 XY. Ya, ini X aksen, ini Y aksen. Kemudian kita kalikan matriksnya. Jadi yang pertama adalah setengah akar 3 dikali X, berarti jadi setengah akar 3X. Kemudian yang kedua min setengah dikali Y, berarti jadi min setengah Y. Kemudian pindah ke bagian bawah, setengah dikali X, berarti jadi setengah X. Kemudian terakhir setengah akar 3 dikali Y, berarti tambah setengah akar 3 Y. Itu ya hasil perkaliannya. Jadi ada 2 baris. Kemudian langkah yang kedua adalah kita pisahkan antara X aksen dan Y aksennya. Jadi yang pertama X aksennya adalah setengah akar 3X dikurang setengah Y. Kemudian yang bawah adalah Y aksen sama dengan setengah X tambah setengah akar 3Y. Nah, gimana untuk dapetin X dan Y nya? Tentunya ini kita nggak bisa ya kalau kita langsung pindahkan misalkan min setengah Y nya ke kiri, karena kalau X sama dengan harusnya hanya mengandung X aksen saja atau Y aksen saja, nggak boleh ada Y atau X aslinya ya. Jadi kalau ini kita pindah ke sebelah kiri, X sama dengannya, jadi ada Y nya, seharusnya nggak boleh. Jadi kalau X sama dengan sudah dalam bentuk aksen semua. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kita perlu lakukan eliminasi. Jadi kita mau eliminasi X dulu boleh, Y dulu boleh. Kalau mau eliminasi Y, berarti Y nya kita samakan koefisiennya. Yang atas setengah, yang bawah setengah akar 3, berarti supaya yang atas ada akar 3 nya, kita kali akar 3 untuk yang atas, yang bawah kita kali 1 ya. Jadi bentuknya yang pertama adalah akar 3 X aksen sama dengan setengah akar 3 akar 3, berarti akarnya hilang ya, akar 9. Akar 9 adalah 3, jadi 3/2 X. Kemudian min setengah akar 3 Y. Yang bawah berarti nggak dikali, tetap ya, Y aksen sama dengan setengah X tambah setengah akar 3 Y. Kemudian kita eliminasi, tandanya adalah ditambah. Kalau tandanya beda berarti ditambah ya, kalau tandanya sama berarti dikurang. Jadi ini bisa habis. Kemudian 3/2 ditambah setengah, berarti jadi 4/2. Jadi atasnya aja yang dijumlah, 3 tambah 1 4, 4 bagi 2 2, jadi 2X sama dengan
akar 3 X aksen tambah Y aksen. Nah itu nggak bisa dijumlah. Nah dapat X nya sama dengan akar 3 X aksen tambah Y aksen per 2. Nah sekarang kalau mau dapetin dapetin Y, itu boleh substitusi, boleh eliminasi lagi ya. Sekarang kalau eliminasi Y, ya tadi kan kita eliminasi Y, sekarang kita eliminasi X nya. Yang atas setengah akar 3, yang bawah setengah, berarti gantian. Sekarang yang atas dikali 1, yang bawah dikali akar 3. Jadi hasilnya yang atas X aksen sama dengan setengah akar 3 X min setengah Y, yang bawah kalikan akar 3, jadi akar 3 Y aksen sama dengan akar 3 per 2 akar 3 per 2 X ditambah 3 per 2 3 per 2 Y 3 per 2 Y ya. Kemudian kita kurangkan karena ini tandanya sama ya, sama-sama positif, jadi ini habis. Jadi X aksen dikurang akar 3 Y aksen gak bisa, tetap kita tulis X aksen kurang akar 3 Y aksen sama dengan min setengah min 3 per 2, berarti min 1 min 3, min 4 dibagi 2, jadi min 2 Y. Sehingga didapat bahwa Y nya sama dengan X aksen min akar 3 Y aksen per min 2. Nah jadi setelah itu kita substitusi ya langkah ketiganya. Jadi persamaan awal adalah Y sama dengan 2X plus 1, sehingga bayangannya menjadi Y nya kita ganti jadi X aksen min akar 3 Y aksen per 2, kemudian sama dengan 2 kali X nya kita ganti jadi akar 3 X aksen plus Y aksen per 2 ditambah 1. Nah kemudian supaya tidak ada per 2 nya, masing-masing kita kali 2 ya. Jadi X aksen min akar 3 Y aksen, 2 nya habis, ini 2 nya habis, sisa 2 yang atas. 2 yang atas kita kalikan masuk, jadi 2 akar 3 X aksen tambah 2 Y aksen, 1 kali 2 jadi plus 2. Kemudian kita kumpulkan ya, X aksen dengan X aksen, Y aksen dengan Y aksen. Jadi X aksen min 2 akar 3 X aksen dikurang akar 3 Y aksen kurang 2 Y aksen min 2 sama dengan 0. Nah seperti ini aja sebenarnya udah gak apa-apa, tapi supaya hasilnya lebih enak dilihat, jadi kita kelompokkan koefisien-koefisiennya. Ini koefisiennya 1 ya, berarti kita tulis 1 min 2 akar 3 X aksen ditambah ini min akar 3 dengan min 2, min akar 3 min 2 Y aksen kurang 2 sama dengan 0. Nah itu jadi persamaan garis bayangannya. Susah ya emang, kalau rotasi dapatnya 30 atau 45 atau 60 itu nggak enak, tapi kalau dapatnya 90, 180 itu nggak ada akar-akarannya, insya Allah lebih enak ya. Tapi kita nggak tahu apa yang akan keluar di TKA, jadi tetap kalian pelajari.
kalian catat dulu, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat Gmeet ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.